SMP Negeri 150 Jakarta dengan materi konsep diri. Sudah 2 minggu kita yang ketemu, gimana kabarnya? Hari ini siapa yang tidak masuk? Sini. Sakit. Siapa lagi? Kita akan belajar dalam rangka yang berbeda, yaitu di sini kita kedatangan selain ada Bapak Dea Sebaikna, kita juga kedatangan dosen pembimbing saya dari UHA, yaitu DRA Rahmiwati Nursulina SI Konselor. Materi kita yaitu hari ini tentang konsep diri. Apa yang dimaksud dengan konsep diri? Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sini ibu minta kalian membuat 4 kelompok. Kelompoknya setelah kalian. Sekarang dibuat 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Yaitu berdiskusi tentang konsep diri. Apa yang dimaksud dengan konsep diri? Ditulis di kertas lembar dan di dalam satu kelompok itu pilih untuk salah satu menjadi pemimpin kelompoknya. Diskusi dilaksanakan hanya dalam waktu 3 menit. 3 menit. Apa yang dimaksud dengan konsep diri? Silakan dikerjakan mulai dari konsep diri adalah suatu konsep atau tata aturan dalam diri kita untuk menjalankan suatu aktivitas agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dengan semestinya, dan suatu pedoman yang kita buat sendiri untuk menjalankan suatu aktivitas. Terima kasih. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, betul. Kelompok 3 tepuk tangannya mana?
konsep diri. Konsep diri adalah aturan diri sendiri untuk memotivasi agar menjadi lebih baik dan merupakan rencana kehidupan seorang untuk membangun masa depannya. Oke, bagus. Ais gemeteran ya? Iya. Tepuk tangan dong. Apa yang dimaksud dengan konsep diri? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mewakili Yun. Konsep diri adalah penilaian terhadap diri sendiri. Salah satu bentuk dari penilaian sendiri adalah apakah berlaku untuk mengatakan kegiatan sehari. Terus apa? Ayo, Amel, apa lagi? Ayo, Rian, kelompoknya kita akan menambah lagi. Cukup, Marina. Oke, sudah berdua kasih tepuk tangan buat Amel. Semua pendapat dari masing-masing kelompok sangat bagus. Masing-masing kelompok pendapatnya sangat bagus. Di sini apa yang dimaksud dengan konsep diri? Bisa dikatakan konsep diri itu adalah penilaian terhadap diri sendiri. Oke. Siapa yang membaca? Silakan. Ya, Ara. Silakan Ara. Konsep diri adalah gambaran atau pandangan keseluruhan tentang diri setiap individu, baik yang dinilai secara objektif maupun subjektif, dan secara negatif maupun positif. Oke. Maksud dari konsep diri adalah gambaran atau pandangan keseluruhan tentang diri setiap individu, baik yang dinilai secara objektif maupun subjektif dan secara negatif maupun positif. Maksudnya di sini kita bisa menilai diri sendiri baik secara objektif maupun subjektif atau secara positif maupun negatif. Oke, di sini saya akan tanya, siapa sih yang bisa menilai konsep diri kita? Orang lain. Orang lain. Selain orang lain? Oke. Ibu akan menjelaskan tentang siapa saja yang bisa menilai konsep diri kita. Mungkin yang pertama pasti satu, diri kita sendiri, karena yang menilai konsep diri adalah diri kita sendiri. Yang kedua adalah orang lain. Kenapa orang lain? Karena orang lain sehari-hari. Oke, bagus Papi. Karena orang lain melihat kita sehari-hari atau melihat kita dari cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dari situ kita akan terlihat bagaimana kebiasaan kita sendiri. Kita sebagai contoh, misalnya saya berbicara dengan Dimo, misalnya. Ketika ibu berbicara dengan Dimo, ibu terlihat seperti emosi. Dimo ngomong, ibu marah. Dari situ bisa terlihat bahwa konsep diri ibu negatif. Apa-apa selalu marah. Mengerti? Jenis-jenis konsep diri. Siapa yang tahu jenis-jenis konsep diri? Ayo, Adiansa. Jenis-jenis konsep diri. Ayo, siapa yang tahu jenis-jenis konsep diri? Mopi? Jenis-jenis konsep diri. Kemandirian? Kemandirian percaya diri, terus tidak bergantung orang lain dalam hal-hal yang kecil atau sepele. Sekarang jenis-jenis konsep diri. Yang pertama yaitu konsep diri positif. Sebagai contoh, satu, yakin akan kemampuannya. Setiap manusia, setiap individu pasti memiliki potensi dan kemampuan masing-masing. Itu harus diyakini. Kenapa harus diyakini? Agar kita dalam mengaplikasikannya dapat optimal atau maksimal. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Coba Amel jelaskan. Merasa setara dengan orang lain. Kayak dia punya kekurangan bagaimana, tapi dia mau minder. Oke, bagus. Jadi setara dengan orang lain, dia tidak sombong. Ketika dia merasa dirinya lebih, dia akan sombong. Jadi sesama manusia, sesama makhluk hidup, kita harus hidup setara. Tiga, dia menerima pujian tanpa rasa malu. Siapa di sini yang ketika dipuji merasa malu? Ulang, ada? Ketika dipuji merasa tanpa malu. Kami malu. Konsep diri positif. Ketika kalian dipuji, seharusnya kalian
tidak malu. Kalian katakan terima kasih. Jangan malu. Tapi kalian malu misalnya, Ara cantik, Ara malu. Nah yang puji itu bisa saja dikatakan puji, Ara kok dipuji malah kayak gitu. Nah ucapkanlah terima kasih. Menerima pujian tanpa rasa iri. Yang ketiga, mempunyai sikap empati. Empati itu apa Kak Iis? Empati itu kayak kasih perhatian sama orang lain. Nilai ini perhatikan. Sama orang lain. Jadi saling berbagi dan saling membantu. Oke, bagus. Empati, sikap empati. Empati ini turut merasakan apa yang dirasakan. 말을 자극하지 한계를 넘어섰고 파격적인 모습에 온 세상이 다 떨어 잔잔한 대기에 내 고개만이 울려 퍼져 내가 마냥 머뭇거렸다면 피할 수도 없어 파괴돼 밀어내 죄고만이 남는다 환호하고 맞이하다 최고의 경지를 경험하라 거부할수록 파고들어 윗갈 빽빽 열린 세상의 끝까지 멈추지 말고 전진 또 전진 언제까지 애기들의 장난들이 먹혀들겠나 그래서 버텨보겠나 충격적인 모습에 할 말을 잃어 떨어 세상에 따라난 내 이름만이 울려 퍼져 내가 마냥 머뭇거렸다면 피할 수도 없어 파괴돼 밀어내 죄고만이 남는다 환호하고 맞이하다 최고의 경지를 경험하다 거부할수록 파고들어 외쳐봐 환호하고 맞이하다 최고의 경지를 경험하다